Kembali lagi di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak. Gimana kabar adik-adik semua? Pasti adik-adik tetap sehat ya, tetap semangat untuk ibadah hari ini. Nah, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, siapkan persembahannya. Kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita akan saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan menyanyikan satu buah lagu dari Kidung Ceria. Sebelum kita memulai ibadah kita akan satu dalam doa, kita akan berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, kami ucap syukur Tuhan telah berkati kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan memberkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya apa yang boleh kami dengar nanti dapat kami mengerti, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 65 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelantaranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Nah adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami anak-anak-Mu telah siap mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya Tuhan firman Tuhan pada hari ini yang telah disampaikan oleh kakak layan kami dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu buah lagu dari KC 140, Firman-Mu Pelita.
Ya, selamat pagi adik-adik. Kini tiba saatnya kita untuk membaca Alkitab. Kita buka Alkitabnya dari kitab 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Jika kita sudah menemukannya, kakak akan membacakannya untuk adik-adik semua. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak susah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Pasti sehat semua ya. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak walaupun secara daring ya adik-adik. Nah, tadi kita sudah membaca ya dari 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 10. Nah, adik-adik tahu nggak hari ini tokoh Alkitab siapa yang akan diceritakan? Ya, kita kembali menceritakan tentang Rasul Paulus ya adik-adik seperti minggu lalu. Bedanya pada minggu lalu Rasul Paulus ada di jemaatnya yang di Filipi. Nah, minggu ini di jemaatnya yang di Tesalonika. Nah, adik-adik, hari ini kita diajak belajar dari teladan pelayanan Rasul Paulus dan dua rekan pelayanannya, yaitu siapa? Silas dan Timotius. Nah, adik-adik, surat 1 Tesalonika dikenal sebagai surat pertama Rasul Paulus dari surat-surat Rasul Paulus yang ada. Perikop 1 Tesalonika 1 ayatnya yang pertama sampai dengan 10 berisi tentang ucapan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika atas kehidupan yang hidup dalam iman, kasih, dan tekun dalam pengharapan. Ya adik-adik, Rasul Paulus sangat mengerti bahwa iman, kasih, dan ketekunan pengharapan yang dimiliki oleh jemaat merupakan bukti keberhasilan dari Rasul Paulus yang sudah melakukan pelayanannya di jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, adik-adik, jemaat di Tesalonika bukan lagi menjadi jemaat yang hanya mendengar dan menerima firman Tuhan, tetapi kehidupan mereka sudah menjadi teladan bagi orang-orang sekitar, bahkan tidak hanya di Makedonia, tetapi juga di Akhaya dan telah tersebar di seluruh daerah. Nah, adik-adik, melalui 1 Tesalonika 1 ayatnya yang pertama sampai dengan 10, kita kembali diingatkan akan beberapa hal. Apa aja adik-adik? Nah, yang pertama, setiap orang percaya dipanggil untuk senantiasa menjadi teladan Kristus di tengah kehidupannya. Yang kedua, menjadi teladan Kristus harus dimulai dari keberanian untuk bertobat secara total. Nah, adik-adik tahu gak sih arti bertobat itu apa? Bertobat adalah berbalik kepada Allah, yang artinya adik-adik hidup sesuai dengan tuntunan tangan Tuhan. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus akan selalu bekerja dan berkarya di dalam perjalanan pekabaran Injil setiap hambanya yang setia. Ya adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa kita yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus harus senantiasa hidup menjadi teladan Tuhan Yesus.
Nah, beranikah adik-adik berjuang menjadi teladan Kristus? Hidup menjadi teladan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan memang tidak mudah, adik-adik. Namun, adik-adik tidak boleh takut selama adik-adik selalu menyerahkan diri secara total kepada Tuhan melalui ketekunan dalam pengharapan lewat berdoa. Nah, mengapa adik-adik? Karena ketekunan adik-adik dalam pengharapan kepada Allah akan membantu adik-adik merasakan kerja dan karya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan adik-adik. Misalnya, ketika ada teman yang memukul teman lain, adik-adik harus berani menegur meskipun diancam. Adik-adik tidak boleh takut, justru harus percaya bahwa Allah pasti bekerja memberikan pertolongan melalui kuasa Roh Kudus. Ingat ya, bahwa kuasa Roh Kudus mampu mengubah hati adik-adik yang nakal tersebut menjadi pribadi yang akhirnya menyadari kesalahan. Tidak hanya itu, hal sederhana yang bisa dilakukan adik-adik sebagai teladan Kristus adalah apa yo? Nah, contohnya adalah membantu ibu menjaga adik, menolong ibu merapikan mainan, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, pesan yang mau disampaikan pada minggu ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan hidup kita, adik-adik. Dan kita harus menjadi teladan Kristus dimanapun kita berada. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama dengar firman Tuhan. Kak Gil yang bawa cerita ya. Kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu minta bimbingan Roh Kudus ya, agar kita menjadi pelaku setia firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria. Tuhan sudah berjanji takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Dia selalu setia, Dia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Tuhan sudah berjanji takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Dia selalu setia, Dia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat, semua tunduk kepala, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena sampai dengan saat ini Tuhan masih pelihara kami, dan kami tetap dalam keadaan yang sehat. Walaupun pada saat ini kami masih beribadah online, kami tidak bisa bertatap muka, tetapi Tuhan kami yakin dan percaya suatu saat nanti kami akan bertemu kembali dengan kakak-kakak layan, dengan adik-adik PLKPA, dan kami bisa beribadah kembali. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan sertai bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan mau jaga, Tuhan mau pelihara, Tuhan mau berikan damai sejahtera kepada bangsa kami. Walaupun Tuhan masih banyak
mara bahaya, masih banyak bencana yang menimpa bangsa kami. Tetapi Tuhan, kami yakin bahwa Engkau selalu sertai bangsa kami. Berilah kekuatan dan berilah penghiburan. Kami juga berdoa untuk presiden, para menteri di pemerintahan pusat, baik sampai di sekeliling kami yaitu RT dan RW. Tuhan mau sertai biarlah mereka dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk gereja dan pelayanan. Tuhan mau sertai gereja dan pelayanan kami dan biarlah Tuhan mau berkati Bapak Pendeta, para Bapak-bapak majelis, ibu majelis, karyawan kantor, komisi, dan pelkat. Tuhan mau berkati. Biarlah pada saat ini sedang membuat program, sedang membuat kegiatan, biarlah semua kegiatan yang dibuat itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terutama Tuhan, kami berdoa untuk pelkat kami, pelkat pelayanan kategorial anak. Tuhan mau berkati kami semua dengan segala aktivitas kami dan biarlah kami terus tetap setia dan taat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk papa dan mama kami, opa, oma, tante dan om yang selalu merawat, yang selalu menjaga kami dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari segala penyakit dan biarlah Tuhan mau berkati pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik pelkat PA yang selalu setia dan taat kepadamu. Pada saat ini mereka juga belajar di rumah, belajar online. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada mereka. Biarlah mereka tidak malas, tetapi mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan kakak-kakak layan pelkat PA. Biarlah mereka juga selalu setia dan taat untuk melayani adik-adik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, gereja dan pelayanan kami, orang-orang sakit Tuhan, para papa dan mama di rumah. Tuhan, biarlah Tuhan berkati kami semua. Biarlah pada masa pandemi ini, kami yakin dan percaya tangan Tuhan selalu menolong dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, waktunya memberikan persembahan. Persembahannya disiapkan, nanti diberikan ke orang tua agar orang tua yang menyetor ke gereja. Lagu persembahan kita nyanyikan Berilah Yang Baik.
adik-adik, sekarang kita waktunya berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami boleh beribadah. Dan tadi kami juga boleh memberikan persembahan kami, Tuhan. Engkau memberkati persembahan kami agar boleh menjadi berkat untuk gereja dan pelayanan kami. Dan Tuhan juga Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Tapi sebelum menutup ibadah ini, mari kita nyanyikan satu buah lagu pujian. Adik-adik, sekarang kita tutup ibadah ini dengan doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus boleh hadir dan menyertai kami anak-anak-Mu di ibadah hari Minggu, pelayanan anak Pelkat PA GPIB Anugerah Bekasi pada hari Minggu ini. Tuhan, kami selalu bersyukur walaupun kami anak-anak-Mu hanya bisa beribadah secara daring karena pandemi ini Tuhan, tapi kami yakin suatu saat kami bisa bertemu kembali karena kami yakin dan percaya hanya daripada kuasa-Mu yang dapat menghilangkan pandemi yang saat ini sedang melanda seluruh negeri. Tuhan, kiranya firman yang sudah kami dengar tadi, kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami masing-masing, yaitu kami selalu mengandalkan kuasa Tuhan dimanapun kami berada. Ajarkan kami untuk dapat selalu mengandalkan Tuhan di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah ini dengan sukacita, dan tak lupa juga Tuhan, kami mengingat teman-teman kami yang belum bisa hadir hari ini, kiranya kami dapat bertemu di minggu-minggu yang akan datang untuk sama-sama mau memuji nama-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.